Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan kita isi dengan pembahasan mengenai positive feedback amplifier, khususnya tentang osilator dengan menggunakan komponen induktor dan kapasitor. Materi ini diberikan pada mata kuliah rangkaian elektronika 2 yang diberikan ke mahasiswa semester 3, di D3 dan D4, Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Konsep dasar dari sebuah osilator adalah, kalau ada sebuah osilator, maka di inputnya itu adalah sebuah tegangan DC, supply DC, dan outputnya sebuah tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Agar bisa melakukan seperti itu, maka osilator itu sebenarnya terdiri dari sebuah penguat, ya, amplifier, dan sebuah jaringan feedback, ya, positive feedback. Biasanya komponen LC ini ada di jaringan feedback ini, dan biasanya difungsikan untuk menghasilkan tegangan output dengan frekuensi di atas 1 MHz. Jadi osilator dengan menggunakan LC, komponen LC ini biasanya untuk menghasilkan sinyal AC dengan frekuensi tinggi. Rangkaian feedback ini berfungsi untuk menghasilkan fase shift sehingga bisa diperoleh sinyal yang berosilasi di sini. Begitu osilasi dimulai, maka gain dari keseluruhan sistem ini, ya, itu akan diusahakan, ya, pertama gainnya pasti lebih dari 1. Setelah mencapai output yang diharapkan, maka akan dikondisikan bahwa gainnya, penguatan tegangannya adalah sebesar 1, sehingga amplitude dari sinyal output yang dihasilkan itu akan stabil pada amplitude tertentu. Beberapa macam dari osilator dengan menggunakan komponen L dan C pada jaringan feedbacknya, yaitu ada osilator Colpitts, osilator Clark, Hadley, dan juga osilator yang dengan menggunakan kristal. Osilator Colpitts, rangkaian dasarnya adalah seperti ini. Jadi pada blok yang sebelah sini, ini adalah rangkaian biasa, ya, dari sebuah amplifier tegangan. Ini rangkaian amplifiernya. Nah, jaringan feedback positifnya ini yang terdiri atas komponen L dan C dengan konfigurasi seperti ini untuk osilator Colpitts. Jadi ada 2 buah kapasitor dan ada 1 buah induktor. Maka sebagai jaringan feedback, besarnya feedback, ya, rasio feedbacknya D, ya, adalah seperti ini. Kalau ini adalah VF-nya yang menjadi umpan balik, ya, ini adalah mengambil dari Vout-nya, maka besarnya B adalah VF per Vout. Pada kondisi ini, resonansi yang dihasilkan pada jaringan positive feedback itu ditentukan oleh besarnya C1 dan C2, sehingga B dipengaruhi oleh besarnya reaktansi pada C1 dan C2. Seperti ini, sehingga besarnya B adalah sama dengan C2 per C1. Kemudian, peraturan agar dihasilkan sinyal yang berosilasi tadi, aturannya adalah penguatan tegangan kali B-nya itu sama dengan unity 1. Sehingga karena B adalah C2 per C1, maka penguatan tegangannya, berarti penguatan tegangan di sini itu besarnya adalah C1 per C2. Pada rangkaian dengan osilator Colpitts ini, besarnya frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi itu berarti frekuensi di mana
outputnya akan beresonansi dengan stabil, ya. Itu besarnya adalah sebesar ini. Kalau Q adalah power quality, ya, biasanya di dalam setiap rangkaian praktis Q-nya akan dibuat melebihi angka 10, ya. Sehingga kalau Q-nya lebih dari 10, maka frekuensi resonansinya bisa disederhanakan menjadi 1/2 pi akar LC, di mana C-nya adalah C dari paralel C1 dan C2. Jadi kalau Q-nya kurang dari 10, maka harus kita masukkan faktor power quality-nya. Tapi kalau lebih dari 10, maka frekuensi resonansinya akan mendekati ini. Kemudian tipe osilator yang berikutnya yaitu osilator Clark. Osilator Clark itu merupakan variasi dari osilator Colpitts dengan memberikan tambahan stage dipasang serial terhadap komponen induktornya. Jadi ini adalah amplifiernya, ini jaringan positif feedbacknya, ada tambahan C3 seperti ini. Maka jika faktor kualitinya lebih dari 10, maka frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh osilator Clark adalah sebesar ini, sama seperti osilator Hartley. Hanya saja besarnya kapasitansi penggantinya adalah merupakan paralel dari ketiga kapasitor ini. Kemudian tipe osilator LC yang ketiga yaitu osilator Hartley. Ini merupakan kebalikan dari osilator Colpitts. Kalau Colpitts ada satu induktor, 2 kapasitor, maka pada Hartley itu menggunakan 1 kapasitor dan 2 induktor. Artinya apa? Artinya osilasi pada jaringan feedback ini yang dominan mempengaruhi itu adalah komponen induktor. Sehingga gain feedbacknya adalah sebesar L1/L2. Karena penguatan tegangan harus sama dengan 1, ya, AB kalikan B harus sama dengan 1 agar osilasi tetap stabil, maka AB berarti kebalikannya adalah L2/L1. Sama seperti Colpitts, maka frekuensi resonansi itu dipengaruhi oleh L dan C. Cuman karena L-nya 2 di sini, berarti L-nya adalah hasil serial dari L1 dan L2. Frekuensi resonansi adalah 1/2 pi akar L total kalikan C. Tipe yang terakhir dari osilator dengan komponen LC adalah osilator yang menggunakan kristal. Jadi kristal ini berfungsi untuk mengontrol frekuensi dari sinyal output yang dihasilkan. Kristal bekerja berdasarkan efek piezoelektrik, di mana kalau material kristal ini mendapatkan tekanan mekanis yang berubah-ubah, maka materi di dalam kristal itu akan bergetar dan menghasilkan tegangan dengan frekuensi vibrasi tertentu. Dan sebaliknya, proses ini juga bisa berlangsung dari arah yang sebaliknya. Jika pada material kristal tadi diberikan tegangan AC, artinya tegangannya yang diberikan di sini berubah-ubah, maka kristal akan bisa bergetar materialnya dengan frekuensi tertentu sesuai dengan frekuensi dari tegangan AC yang diberikan. Sehingga pada hakikatnya sebuah kristal itu mempunyai rangkaian ekivalensi seperti ini. Adalah sebuah kapasitor dan serial dari RLC seperti ini.
frekuensi resonansi yang paling bagus, biasanya paling tinggi, itu diperoleh atau ditentukan dari ukuran fisik kristal itu sendiri dan bagaimana kristal itu dalam menyusunnya, dalam memotongnya. Dikatakan itu adalah frekuensi natural. Kalau ingin menghasilkan frekuensi lebih tinggi lagi, maka bisa dilakukan dengan overtune dari frekuensi natural tadi. Sedangkan dalam aplikasinya, kristal bisa dipasang secara serial maupun paralel. Jadi demikian tadi konsep dasar dari osilator dengan menggunakan komponen LC. Untuk pembahasan soal, contoh-contoh soal bisa kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.